Segera kita ikuti Sepekan Warta Karanganyar. Pasar jadul di kawasan wisata Sabta Tirta Pablengan, Kecamatan Matese, Karanganyar kembali bergeliat. Dinas Pariwisata Pemuda Olahraga Karanganyar resmi meluncurkan konsep baru bertajuk Pasar Jadul Reborn dengan fokus mengembalikan pasar tersebut ke konsep awal sebagai pusat kuliner tradisional tempo dulu. Langkah itu diambil setelah pelaksanaan pasar jadul sebelumnya sempat mandek dan salah satunya penyebab juga adanya lapak pedagang mulai dipenuhi makanan modern dan jajanan kekinian sehingga identitas pasar tradisional perlahan memudar. Kepala Bidang Destinasi Wisata Disparpora Karanganyar Bayu Sahid Nugroho mengatakan, evaluasi dilakukan bersama dengan kelompok sadar wisata dan komunitas lokal. Hasilnya, seluruh pihak sepakat mengembalikan pasar ke konsep aslinya. Pada gelaran perdana, konsep anyar sebanyak 15 pedagang menjajakan menu-menu lawas yang kini sulit ditemukan di pasar modern. Di antaranya ada gendar pecel, sayur cenil, jenang, bubur tradisional, hingga apem lawas. Antusiasme warga juga sangat menarik ya Sobat Simbah. Bahkan sebelum pasar resmi dibuka pukul 7, pengunjung juga sudah memadati kawasan Sabta Tirta sejak pukul 6.30 usai mengikuti senam sehat bersama. Suasana pasar dipenuhi warga dan berburu sarapan tradisional sambil menikmati nuansa tempo dulu di kompleks wisata bersejarah tersebut. Pendengar, peringatan Hari Anak Nasional HN ke-42 di Kabupaten Karanganyar berlangsung semarak. Tercatat 300 anak dari kelompok bermain dan Taman Kanak-kanak memeriahkan Gebiar PAUD 2026 di halaman KBTK Pelita Nusantara Mojogedang Kamis 23 Juli. Di sana mereka unjuk kreativitas sekaligus mengasah karakter dan Gebiar PAUD 2026 mengusung tema Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan. Kegiatan ini tak sekedar ajang perayaan seremonial, melainkan wujud nyata PMK Karanganyar dalam mendorong tumbuh kembang anak. Sejak pagi, suasana dipenuhi gelak tawa dan antusias peserta. Berbagai ragam aktivitas edukasi disajikan untuk mengeksplorasi potensi anak. Mulai dari pertunjukan drum band, panggung pentas seni, penunjukan seni cetak bahan alami, ekoprint, hingga lomba mewarnai. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Karanganyar Eni Dwi Suryani menegaskan momentum HAN terus dimaknai sebagai pengingat pemenuhan hak dasar anak. Mengingat lingkungan yang aman, sehat dan bebas dari tindakan kekerasan adalah syarat mutlak bagi tumbuh kembang generasi muda. Selama sehat setali tiga uang, Bunda PAUD Karanganyar Faridoro Brisanto menyoroti pentingnya peran keluarga dalam meletak fondasi moral dan perilaku anak. Dia mengatakan pembentukan karakter tidak semata menjadi beban sekolah, melainkan bermula dari keluarga. Sementara itu, suasana bersama semakin erat saat Farida bersama Bunda PAUD Kecamatan dan Desa turut mendampingi anak-anak dalam sesi ekoprint dan juga mewarnai. Permukaan air waduk di Delingan, Kecamatan Kabupaten Karanganyar boleh saja menyusut drastis hingga dasar danau mengering. Namun bagi para petani setempat, hamparan tanah retak yang juga merangas justru harapan baru. Ketika air bendungan asat, kehidupan bertani dadakan pun juga dimulai. Salah satunya dialami Wagimin 40 tahun petani asal Delingan yang sudah menjadi fenomena rutin setiap kali air waduk surut di musim kemarau panjang. Ia dan puluhan warga lainnya berbondong-bondong merambah dasar bendungan untuk menanam padi hingga kacang-kacangan. Tradisi memanfaatkan lahan pasang surut ini bukan hal baru. Bagi sebagian warga sekitar, menggarap dasar waduk adalah bentuk melanjutkan jejak orang tua mereka. Harima 36 tahun, salah seorang petani muda di kawasan Waduk Delingan mengaku mengolah petak tanah yang dulu digarap oleh almarhum ayahnya. Lahan yang juga digarap menurutnya juga status tanah ini berada di area waduk. Secara sosial warga sudah saling tahu batas kepemilikan garapan masing-masing berdasarkan riwayat pengolahan dari keluarga terdahulu. Uniknya, meski tanah dasar waduk setempat juga tenggelam, dalam retakan waktu yang lama tak pernah ada cerita warga tersebut juga berebut petak lahan. Pendengar, kecelakaan tunggal melibatkan truk penerangan jalan umum terjadi di jalur utama Solo Sragen, Selatan persimpangan 4 Kemiri Asidatama Kebak Keramat, Karanganyar, Jumat 24 Juli 2026 siang. Insiden tersebut sempat memicu kepanikan warga sekitar dan kemacetan arus lalu lintas.
Peristiwanya terjadi sekira pukul 11.30 bermula saat truk bermuatan balok tiang cor semen tersebut mengalami kegagalan teknis. Pipa hidrolis di sisi kanan belakang kabin pengemudi mendadak patah hingga tak mampu menahan berat beban muatan. Tak ayal, truk hingga hilang kendali hingga berujung kecelakaan tunggal. Gemuruh keras dari patahan hidrolis dan goncangan truk langsung menyita perhatian warga serta jajaran Polsek Kebak Keramat yang bersiaga tak jauh dari lokasi. Mendengar dentuman tersebut, personel kepolisian langsung berhamburan menuju tempat kejadian perkara untuk melakukan pengamanan lokasi serta rekayasa arus lalu lintas. Guna mengurai kemacetan akibat truk yang melintang, Polres Kebak Keramat melakukan sistem kontraflow atau lawan arah. Sisi barat jalan disulap menjadi jalur dua arah melalui simpang 4 Asidatama hingga area U-turn Pasar Dawung. Proses evakuasi berlangsung dramatis. Berkat kesiapsiagaan petugas dan bantuan armada derek, sekitar pukul 13, truk berhasil dievakuasi ke posisi semula. Peringatan Hari Anak Nasional ke-42 menjadi momentum bagi pemerintah Kabupaten Karanganyar untuk meneruskan menghadirkan lingkungan yang aman, ramah, mendukung tumbuh kembang setiap anak melalui Gebiar PAUD 2026. Terutama dari pentas seni, ada ekoprint maupun hingga lomba yang juga bukan sekedar kegiatan seremonial, tetapi menjadi ruang membangun kreativitas, kepercayaan diri, karakter positif sejak usia dini. Bunda PAUD Kabupaten Karanganyar kebanggaan kita mengajak seluruh orang tua menjadi keluarga. Sebagai sekolah pertama bagi Indonesia, baik seluruh anak Indonesia, pembiasaan sederhana seperti pamitan bersalaman dengan orang tua, serta sarapan bergizi sebelum berangkat ke sekolah merupakan langkah kecil yang memberikan dampak besar. Maka karena itu setiap anak bertumbuh serta memperoleh pendidikan yang berkualitas dan memiliki kesempatan yang sama. Harga diri dan tentunya untuk ke depan anak-anak kita mewujudkan Kabupaten Karanganyar yang lebih layak anak, tempat lahirnya generasi yang sehat, cerdas, berkarakter, menuju dan menyongsong Indonesia Emas 2045. Sahabat Swiba, setelah sekian lama dinanti, jalan penghubung harapan warga Desa Rejosari, Kecamatan Donorejo, Karanganyar akhirnya terwujud. Jembatan Garuda resmi dibuka Wakil Bupati Karanganyar Ade Eliana Kamis 23 Juli siang. Peresmiannya dilakukan bersama Dandim 0727 Karanganyar Letkol Kaf Danang Prasetyo ini disambut sorak-sorai warga. Sebab jembatan ini memutus mata rantai isolasi dan membuka akses baru menuju lahan pertanian serta destinasi wisata unggulan Bukit Sosokan. Wakil Bupati Karanganyar Ade Eliana menegaskan, kehadiran jembatan Garuda bukan sekedar infrastruktur biasa. Ini adalah simbol kolaborasi antara pemerintah, TNI, dan masyarakat. Peresmian jembatan Garuda ini sebagai wujud sinergi dari 3 pihak dan pemerintah di Kabupaten Karanganyar. Menurut Ade, pemerintah daerah berkomitmen membangun dari desa. Dengan infrastruktur yang memadai, roda ekonomi warga diharapkan berputar lebih cepat. Akses pendidikan dan kesehatan serta pertanian, bahkan perekonomian warga kini tidak lagi terhalang. Di sisi lain, Kepala Desa Rejosari Agus Supadianto tak bisa menyembunyikan rasa bangganya. Dia menyebut jembatan ini sebagai hadiah besar bagi 3.000 lebih warganya. Selama ini, hasil panen warga sering terkendala medan dan akses yang sulit. Wisatawan pun enggan datang ke Bukit Sosokan karena jalurnya menantang. Kini, dengan jembatan Garuda, waktu tempuh lebih singkat dan aman. Harapannya, dengan adanya jembatan ini ekonomi warga naik, hasil pertanian lancar dan Bukit Sosokan menjadi tempat destinasi wisata kebanggaan Karanganyar. Pemkab Karanganyar menargetkan dengan terbukanya akses ini, produktivitas pertanian di Rejosari meningkat 20% dan kunjungan ke Bukit Sosokan bisa berlipat ganda dalam setahun ke depan. Seperti diketahui sebelumnya, pembangunan jembatan Garuda ini di Kabupaten Karanganyar dibangun 4 lokasi, yaitu Kecamatan Kerjo 2 lokasi, Kecamatan Jenawi 1 lokasi, Kecamatan Kudarejo 1 lokasi, dan saat ini sudah diresmikan oleh Wakil Bupati Karanganyar Ade Eliana. Hari Kebaya Nasional 24 Juli 2026 sebagai peringatan kebaya bukan sekedar busana, tetapi simbol identitas martabat dan kekuatan perempuan Indonesia sepanjang masa. Maka Kabupaten Karanganyar juga menyemarakan dan mengucapkan selamat Hari Berkebaya Nasional. Dengan keanggunan wanita Indonesia yang tak lekang oleh waktu, maka kebaya bukan sekedar kain yang dijahit, melainkan simbol identitas martabat dan kekuatan yang diwariskan dari generasi ke generasi dengan pesona kebaya Indonesia untuk dunia.
Maka dari itu kita jaga, cinta, lestarikan warisan budaya luhur dan juga agar tetap bersinar di kancah internasional. Rencana pembangunan tempat pengelolaan sampah Reduce, Reuse, and Recycle (TPS 3R) dan pengembangan tempat pengelolaan sampah terpadu TPST Kabupaten Karanganyar senilai 5,2 miliar masih menunggu rampungnya verifikasi bantuan keuangan atau BenQ dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Karanganyar Sunarno menjelaskan, proses verifikasi di tingkat provinsi belum selesai karena masih ada sejumlah organisasi perangkat daerah atau OPD yang belum tuntas diverifikasi. Meskipun demikian, pihaknya optimis tahapan administrasi dapat diselesaikan pada akhir bulan ini. Dia menambahkan, khusus paket pekerjaan yang harus melalui mekanisme lelang, DLH menargetkan surat perintah kerja atau SPK sudah terbit paling lambat pertengahan September. Total anggaran pengelolaan sampah tahun ini mencapai 5,2 miliar. Dari jumlah tersebut, sebagian dialokasikan untuk pengadaan 6 unit TPS 3R yang tersebar di 6 kecamatan, yaitu Matese, Karanganyar Kota, Tawamangu, Jaten, Tasikmadu, dan juga Mojogedang. 6 titik TPS 3R tersebut dialokasikan sekitar 400 juta. Sementara itu, porsi terbesar anggaran dialokasikan untuk pengembangan TPST Sukosari, nilainya mencapai 3 miliar rupiah. Difokuskan untuk melengkapi sarana dan prasarana yang dinilai masih kurang. Dengan skema tersebut, proyek TPS 3R akan dikerjakan melalui penunjukan langsung, sedangkan pengembangan TPST Sukosari wajib melalui proses tender terbuka. DLH berharap seluruh tahapan administrasi dan pengadaan dapat berjalan sesuai dengan jadwal agar pembangunan fasilitas pengelolaan sampah bisa dimulai di kuartal ketiga tahun ini. Telah kita ikuti Sepekan Warta Karanganyar.